Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Desya Suci Pratiwi, Putri Nabila, dan Yasinta Tima. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep motivasi dalam SD. Motivasi dapat diartikan sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan diawali dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah dorongan mendasar yang membuat seseorang terdorong untuk menggerakkan semua usaha demi mencapai semua tujuan. Seperti yang disebutkan Mangkunegara dalam Wahyu tahun 2023, motivasi adalah emosi atau kekuatan yang mendorong pekerja untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental yang positif terhadap lingkungan kerja memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja terbaik. Upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan adalah 3 komponen utama motivasi. Oleh karena itu, motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap suatu tindakan. Adanya komponen suatu tujuan mendorong motivasi dalam diri manusia. Dalam hal kebutuhan dapat dikatakan bahwa motivasi tidak akan ada jika tidak dirasakan adanya kebutuhan. Salah satu komponen penting dalam mendorong seorang karyawan untuk bekerja dalam konteks pekerjaan mereka adalah motivasi. Menurut Robin dalam Sutris Hartini dan Rianto tahun 2017, motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada elemen kunci motivasi. Elemen kunci motivasi kerja adalah komponen-komponen yang berperan penting dalam mendorong individu untuk berperilaku dan bekerja dengan semangat serta produktivitas tinggi. Menurut Luthans, proses motivasi kerja ini terdiri dari 3 elemen utama, kebutuhan, dorongan, dan rangsangan yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh individu untuk mencapai kepuasan. Dalam konteks pekerjaan, ini bisa berupa kebutuhan fisiologis seperti gaji yang cukup, kebutuhan sosial seperti hubungan baik dengan rekan kerja, serta kebutuhan aktualisasi diri yang berkaitan dengan pencapaian pribadi dan profesional. Yang kedua, dorongan. Dorongan adalah kekuatan internal atau eksternal yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Ini bisa mencakup keinginan untuk mendapatkan pengakuan, mencapai target tertentu, atau bahkan menghindari konsekuensi negatif dari kinerja yang buruk. Yang ketiga, rangsangan. Rangsangan adalah faktor-faktor eksternal yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Ini termasuk penghargaan, bonus, promosi, atau bahkan pujian dari atasan. Rangsangan ini berfungsi sebagai penguat bagi perilaku positif dan pencapaian tujuan. Dengan memahami elemen-elemen tersebut, perusahaan dapat merancang strategi motivasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Misalnya, dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, pemenuhan kebutuhan dasar, dan memberikan rangsangan yang tepat, perusahaan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih positif dan produktif. Selanjutnya, komponen motivasi kerja. Komponen dasar motivasi terdiri dari beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum, motivasi dapat dibagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama itu dorongan internal atau intrinsik, dan kedua itu dorongan eksternal atau ekstrinsik. Yang pertama, dorongan internal intrinsik. Ini adalah beberapa motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya termasuk keinginan untuk belajar, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi yang didapat dari menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Dorongan ini seringkali lebih kuat dan bertahan lama karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai dan minat pribadi seseorang. Yang kedua itu ada dorongan eksternal atau ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari faktor luar seperti imbalan, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Misalnya, seseorang mungkin termotivasi untuk bekerja keras agar mendapatkan bonus atau penghargaan dari atasan. Meskipun dorongan ini bisa efektif dalam jangka pendek, mereka mungkin tidak selalu menghasilkan kepuasan jangka panjang. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga berkontribusi terhadap motivasi. Yang pertama itu ada tujuan.
Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan motivasi seseorang. Tujuannya itu memberikan arah dan fokus pada usaha individu. Yang kedua itu ada kebutuhan. Menurut teori Maslow, kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan ini dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan sosial dan fisik juga memainkan peran penting dalam membangun motivasi. Dukungan dari teman sebaya atau keluarga serta kondisi kerja yang baik dapat meningkatkan semangat individu. Yang keempat itu ada penghargaan dan pengakuan. Pujian dan penghargaan atas pencapaian dapat memperkuat perilaku positif dan meningkatkan motivasi untuk berusaha. Akan menjadi dua kategori utama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kesempatan berkembang. Karyawan dari generasi milenial dan Gen Z sangat menghargai kesempatan untuk belajar dan berkembang di tempat kerja. Perusahaan yang menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan karir cenderung memiliki tingkat motivasi karyawan yang lebih tinggi. Yang kedua, kehidupan pribadi. Masalah dalam kehidupan pribadi juga dapat mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Karyawan mungkin tidak bisa fokus pada pekerjaan jika mereka menghadapi masalah pribadi yang berat. Oleh karena itu, dukungan dari perusahaan dalam bentuk layanan konseling bisa sangat membantu. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawannya sehingga berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ketiga, gaji. Salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi motivasi kerja adalah gaji. Karyawan cenderung merasa kurang puas jika gaji yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau standar industri. Sebaliknya, kenaikan gaji atau tunjangan tambahan dapat meningkatkan motivasi kerja secara signifikan. Yang keempat, atasan kerja. Hubungan antara karyawan dan atasan juga sangat penting. Karyawan lebih termotivasi ketika mereka memiliki atasan yang mendukung, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memberikan kepercayaan kepada mereka. Atasan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendorong karyawan untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Yang kelima, apresiasi atau penghargaan. Apresiasi atas kerja keras karyawan, baik dalam bentuk ucapan terima kasih maupun penghargaan formal, dapat meningkatkan motivasi kerja. Program penghargaan seperti challenge dan rewards juga terbukti efektif dalam mendorong semangat kerja karyawan. Yang keenam, rekan kerja. Interaksi sosial di tempat kerja memainkan peran penting dalam motivasi karyawan. Memiliki rekan kerja yang suportif dan nyaman diajak berkomunikasi dapat meningkatkan semangat kerja, karena manusia secara alami ingin diterima dalam lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi karyawan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih giat. Karyawan akan merasa lebih terlibat jika tujuan perusahaan sejalan dengan tujuan karir mereka. Selanjutnya, kesimpulan motivasi karyawan merupakan suatu keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukannya sehingga mencapai tujuannya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi, menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kegunaan motivasi karyawan adalah untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Terima kasih telah melihat presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.